Jack, we saw against Bilal you were able to block or majority of his takedowns. Are you going to be able to do the same against Islam? Yep, absolutely. All night? Full 25 minutes. There you go. Oh, let's go. Di usia 34 tahun, Islam Makhachev telah mencapai puncak kejayaannya dalam olahraga ini dan sudah melampaui mentornya yang yakin bahwa Islam tidak hanya akan menjadi penggantinya, tetapi juga akan memecahkan setiap rekor yang tak bisa dibandingkan. Orang-orang menyebut Islam sebagai anak didik Khabib Nurmagomedov sang elang dari Dagestan. Dalam video kali ini, kita akan membandingkan retorika para petarung sebelum mereka masuk ke dalam oktagon dan sesudah mereka menghadapi Raja Pound for Pound Islam Makhachev. Pada bulan Oktober 2022, The Bronx Charles Oliveira yang berusia 32 tahun berada di puncak karirnya. Rentetan kemenangan yang luar biasa dengan gaya bertarung yang menjadi favorit bagi para penggemar yang mempunyai prinsip bunuh atau dibunuh dengan kepercayaan diri yang tinggi dalam dirinya. This is crazy. Absolutely nuts. Through half a round. Gaethje back to work on the leg kick, landed a right hand. Oh! Big knockdown with a right for Oliveira. Oh my now God, trying to transition to the back. This is not good. You cannot let Oliveira on your back. He's got to take the arm. Yep, he's going to take his arm. He's got it fully locked in. It's over. Fully it's locked over. in. It's over. Joe, Oliveira's under the chin. Oh my goodness. Switches up the grip. He's going to go to sleep. Oh my That goodness. is going to do it. This dude right Who here, can man. stop Charles Oliveira? 11 Charles Oliveira mengalahkan Justin Gaethje dengan brutal di ronde pertama. Dan di matanya, Islam Makhachev hanya mendapatkan kesempatan merebut gelar juara berkat nama Khabib Nurmagomedov. Kesempatan yang tidak pantas diterima dan diberikan oleh sang legenda itu. Itulah narasi yang didorong Oliveira menjelang pertarungan. Khabib Nurmagomedov memperkeruh keadaan dengan mengatakan Islam Makhachev akan dengan mudah mengalahkan Charles Oliveira. Meskipun ia menghormati Charles sebagai seorang petarung, sang juara bertahan tidak menyukai tindakan sang legenda tersebut dan membalas dengan pernyataan yang berani. Saya akan mengalahkan Islam Makhachev di ronde pertama dan membuktikan ada level dalam permainan ini. Sang juara memiliki nama dan nama itu adalah Charles Oliveira. Yesterday you predicted first round knockout would be how you would put away Islam Makhachev. So I'm curious, what do you see from Islam's game that leads you to that prediction, or are you so confident in your skill set that you'd predict the first round knockout? It's my history, it's my story. I mean, I have all the respect in the world for this guy, but I'm a sharpshooter. I'm gonna keep pressing forward. I'm gonna knock him out in the first round. Pertarungan ini dibangun sebagai pertarungan antara petarung paling terampil di planet ini. Dua petarung dengan rekor kemenangan terpanjang di UFC, Dagestani Sambo versus Brazilian Jiu-Jitsu. Ketegangan luar biasa dan segalanya dipertaruhkan. Sabuk itu dan warisannya. Namun begitu pintu kandang ditutup, hanya ada satu petarung yang akan keluar sebagai pemenang. Oliveira memiliki beberapa momen bagus dalam pertarungan jarak dekat di ronde pertama. Namun di ronde kedua, Islam mengakhiri pertarungan ini dan mengakhiri rekor kemenangan beruntun terpanjang Charles Oliveira. Charles Oliveira mengucapkan selamat kepada Islam Makhachev atas kemenangannya tersebut dan sangat terkejut dengan hasilnya sehingga ia mengklaim bahwa kita baru melihat 10% dari dirinya. Dia mengatakan bahwa ia tidak terkejut dengan kemampuan Islam Makhachev karena tidak ada seorang pun yang pernah memukulnya lebih keras daripada kehidupan itu sendiri. Charles berjanji akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. No one's ever gonna hit me as hard as life has hit me. So, Falk fell down, and I'm gonna get up, and I'm gonna get this belt back.
Setelah pertarungan pertama antara dua raja di kelas yang berbeda, masih banyak pertanyaan yang mengganjal. Joe Rogan dan beberapa analis menyebut keputusan bulat itu sebagai perampokan terhadap Volkanovski yang tepat berada di kota kelahirannya. Sementara itu, Islam menjanjikan Alec pertandingan ulang yang memang pantas ia dapatkan, dan kemudian Alec menerimanya dalam waktu yang sangat singkat. You rely on the hometown advantage, 10 extra hours rehydration. I back my skills, that's it. Kepercayaan diri Alec sangat tinggi. Alec terus mengeluarkan pernyataan yang semakin memicu antusias seputar pertarungan ulang tersebut. I mean, obviously there's going to be a lot of skill involved, but hey, I've made it clear. They know what's happening. Like, I ain't here to play it safe. I can't afford to play it safe. I'm going in for the kill and that's it. You know what I mean? So it's kill or be killed, you know, and that's that. Islam menyampaikan pemikirannya, mengatakan bahwa dalam pertarungan pertama dia tidak punya cukup waktu untuk pulih sepenuhnya dan memang ada jeda 16 jam di Australia. Namun Alec menepis semua itu sebagai alasan dan mengatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober dia akan memasuki oktagon tanpa niat untuk menyerahkan keputusan kepada para juri. Never had this mindset going into a fight. It's never been everyone knows that, my fight IQ, and it's never been kill or be killed. It's literally, I'm going to land on you and you ain't going to land on me. But I can't afford that. I need to be in his face, landing. He may land on me as well, but I can see it coming, honestly. Tapi pada kenyataannya, kita menyaksikan kekalahan yang benar-benar mengerikan dan seperti apa yang dijanjikan Islam Makhachev sejak awal. Namun kali ini, Makhachev bahkan tidak membutuhkan kemampuan gulatnya. Hanya dengan satu tendangan ke kepala, semuanya selesai. Everything is changed now, and I'm gonna try to finish him because after last fight we have many questions. Everything I will finish here. All answers is gonna be Saturday night. Alec mengakui kekalahan itu dan menerimanya dengan sportif, seperti seorang juara sejati. Dia mengakui kehebatan Islam dan mengakui bahwa pertarungan sekaliber ini tidak seharusnya dilakukan dalam waktu singkat. Probably made decisions. I could have made better decisions but again, he's not somebody you should be taking a short notice with, but I needed it. Again, obviously a lot of people will say it's for the money and all that. But it was much more than that. Jauh dari sekedar itu, hingga saat ini, perjuangan itu dianggap sebagai yang tersulit dalam sejarah Islam Makhachev. Bukan dalam hal pemulihan, tetapi dalam hal pertarungan yang sebenarnya. Dustin Poirier yang saat itu berusia 35 tahun, membuat Islam seperti halnya manusia biasa. Dan Makhachev sendiri mengakui bahwa Dustin Poirier adalah lawan terberat yang pernah dihadapinya. Last time I was fight with Poirier, he prepared for this fight very well, He did good, I think, homework, and he defends my wrestling, I did a lot of mistake. And he give me the gash. Yeah, that was a war. That my was life, You're like. But when I watch the highlights, I like this fight. Pertarungan ini berada di puncak setelah kemenangan KO yang spektakuler atas BSD. Lalu Poirier mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan gelar melawan Islam. Tidak ada yang memberi Dustin kesempatan, tetapi Poirier percaya diri dan berjanji akan memberikan kejutan terbesar pada laga itu. Because I can definitely win this fight. If I touch his chin, he'll go down. And he'll find that out on Saturday. Maybe that's something he doesn't need to believe. Maybe he needs to be positive and be confident walking into this, which he should be. But if you don't think I have a chance to win, you're lying to yourself. Islam berpendapat bahwa Dustin sebenarnya tidak pantas mendapatkan kesempatan itu. Tetapi takdir berpihak kepada Dustin Poirier, mendapatkan kesempatan terakhirnya untuk meraih sabuk juara yang tak terbantahkan. Mereka saling melontarkan kata-kata panas sebelum pertarungan, yang semuanya berasal dari kepercayaan diri mereka yang berapi-api. Dustin menyatakan bahwa tanggal 2 Juni dia akan mengalahkan Islam dan membawa sabuk juara di pundaknya. I would touch him up in a boxing match. And
I don't know if he really believes that. Of course, anybody can land a shot and get beat, but I will box this guy. I will box his shoes off. Dustin Poirier menantang Islam untuk bertarung beradu pukulan, sesuatu yang jelas tidak disukai Makhachev. Dustin memasuki pertarungan sebagai petarung yang sama sekali tidak diunggulkan. Pertarungan dimulai. Islam menjatuhkan Dustin Poirier di awal ronde dan menahannya dalam posisi backmount hingga akhir ronde. Tetapi Poirier bangkit dari itu dan mulai berjuang melawan dan bertahan. Pada salah satu kartu penilaian juri, skornya adalah 2-2 memasuki ronde kelima. Dan meskipun jelas Dustin Poirier harus melakukan penyelesaian, para penggemar masih percaya pada keajaiban dengan akhir cerita yang sempurna. Namun, dengan sisa waktu 2 menit dalam pertarungan, Islam memanfaatkan kelengahan Dustin dan menguncinya dengan kuncian andalannya Darce Choke. Islam sekali lagi menunjukkan kehebatannya. Ketika ditanya tentang perbedaan antara Khabib dan Islam, Dustin memberikan jawaban dengan rinci. Obviously, things didn't go the way you wanted to tonight. What are your kind of just immediate reflections on how the fight unfolded and maybe what you could have done differently in there? Man, honestly, similar to Khabib, his movement is really strange. The timing of it is really strange to get his cadence. I wanted to open up more and throw more volume, but he wouldn't. When he would commit to the pocket, he would exit weird. His dips with his head, I heard my corner telling me throw the knee the whole time. But I just felt like I might get taken down off of it. And his movement is just it's kind of awkward. It's a weird timing. Poirier mengatakan bahwa Islam adalah striker yang lebih teknis daripada Khabib. Dia menambahkan bahwa dia telah memberikan semua yang dimilikinya dalam pertarungan itu. Dan di setiap ronde dia benar-benar percaya bahwa dia masih bisa menang. I might have messed my ACL up against the fence in the 3rd or 4th round. Before I hit him with the switch, I don't remember what round that was. My knee and my knee bone and my shin bone, I felt slide, and then it started burning. I was telling Mike that through the fence. He thought I was complaining about something else, but I'll get that checked out. It didn't bother me getting off the stool and stuff. It hurt. Islam Makhachev menyatakan keinginannya untuk naik kelas dan merebut sabuk kedua dari juara baru Jake Della Maddalena. Kepercayaan diri Jake melambung tinggi, dan pada konferensi pers pasca pertarungan, dia menerima tantangan Islam dan memperingatkannya bahwa petarung kelas welter memukul jauh lebih keras daripada petarung kelas ringan. Islam's already tweeted at you a few times, and like the most recent one, he says, "You're not Volk. I'll show you there are different levels. Keep my belt clean." Do you have any response to Islam? I know. Come get it. Come get it. Makhachev memulai persiapannya. Dan menjelang pertarungan, Jack berulang kali mengklaim dia akan mengalahkan Islam. It's going to start on the feet, and we'll go from there. But yeah, I think he's going to try and mix it up. I think he's going to probably try and get on the wrestling early, I'd imagine. Looking back on the Bilal fight, he probably sees that Bilal's mistake was maybe not getting on the wrestling early. So yeah, I expect in the first round we'll be getting to some at least some grappling exchanges, you know. Jake Della Maddalena yakin dengan kemampuannya dan yakin bahwa dia berlatih dengan Craig Jones dan Volkanovski ditambah dengan keunggulan tubuh dan kemampuan tinjunya akan menjadi kunci untuk mengalahkan Islam. Sementara itu, Makhachev hanya membuat satu peringatan. Kamu bukan Volkanovski, jaga sabuk saya akan menunjukkan perbedaan levelnya. I think I can finish him on the ground, you know. I can choke him, do some like armbar something, because I feel, you know, I saw his skills on the ground. He good, but ketika ditanya apa yang Jack rencanakan untuk menghadapi takedown, sang juara menjawab dengan gaya khas DDP, "Saya akan bertahan dan bangkit kembali." Namun kenyataannya ternyata jauh lebih buruk dari DDP. Jack, we saw against Bilal you were able to block majority of his takedowns. Are you going to be able to do the same against Islam? Yep, absolutely. All night? Full 25 minutes. There you go. Oh, let's go. Islam mendominasi setiap menit dan detik di pertarungan itu. Membongkar kelemahan Maddalena, mengunggulinya di setiap level, dan berhasil melakukan takedown di setiap ronde. Ekspresi wajah Jack setelah setiap ronde sudah menjelaskan semuanya.
Maddalena datang untuk bertahan hidup, bukan untuk bertarung. Dan Islam melakukannya dengan sempurna. Sementara itu, Islam sekali lagi memenuhi misinya dan menjadi juara di 2 divisi. Islam Makhachev terbukti menjadi teka-teki yang bahkan lebih sulit daripada Khabib. Dan tepat di sini, saat ini ada satu orang yang berbicara lebih keras daripada siapapun. Pada tahun 2026, kita akan mengetahui apakah dia akan masuk dalam daftar tersebut atau tercatat dalam sejarah sebagai orang yang menggulingkan Islam Makhachev. This is number one bullshit. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.